Ibu Ratna menghela napas panjang, menatap cermin lusuh di kamar kosnya. Wajahnya yang sudah menua masih terlihat lelah, namun matanya berbinar dengan tekad. Hari ini, rapat orang tua murid di sekolah putranya, Ari, dia harus menunjukkan pada guru bahwa dia adalah ibu yang peduli dengan pendidikan anaknya. Namun, hati Ratna sedikit tersentuh kecemasan. Dia tahu bahwa penampilannya tak secerah para ibu lainnya. Baju yang dia pakai adalah baju bekas yang diberikan tetangganya. Sepatunya juga sudah usang dan berlubang. Ratna berusaha untuk mengatasi rasa minder itu. Dia berkata pada diri sendiri, "Ratna, kamu ibu yang kuat. Kamu bisa melalui ini." Dia berangkat ke sekolah Ari dengan bus kota yang sesak. Saat sampai di sekolah, Ratna melihat para ibu lainnya yang berpenampilan modis dan berpenampilan glamor. Mereka bercanda dan tertawa sambil menantang tas branded dan mengeluarkan ponsel bermerek mahal. Ratna merasakan sedikit kecewa. Dia merasa tak cocok dengan mereka. Saat menunggu di ruang tunggu, Ratna mendengar bisikan ibu lain yang menunjuknya. "Lihat, itu dia ibunya Ari," kata ibu bergaun merah dengan suara yang cemburu. "Ya ampun, miskin banget sih. Bajunya kolot banget, kayak pengamen aja. Makanya gak heran si Ari itu pelit. Gak pernah ngajak temannya main. Mana bisa dia ngajak temannya main kalau ibunya miskin begini? Mana ada uangnya?" Ratna terdiam mendengar hinaan itu. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Dia merasa sangat terhina. "Gak apa-apa, Ratna," bisik Ratna sambil menghapus air matanya. "Kamu harus kuat. Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu ibu yang baik." Saat rapat mulai, Ratna duduk di bangku belakang. Dia mencoba untuk fokus pada pembicaraan guru. Tetapi bisikan hinaan dari para ibu lain terus mengusik hatinya. "Ibu Ratna, silahkan berbicara," kata guru sambil menunjuk Ratna. Ratna terkejut dan sedikit terkejut. Dia tak menyangka akan diminta berbicara. "Maaf, Bu, saya," kata Ratna dengan suara yang gemetar. "Ya, Bu, silahkan," kata guru sambil mendorong Ratna untuk berdiri. Ratna berdiri dan berusaha untuk menenangkan diri. Dia mencoba untuk berbicara dengan suara yang tegas. "Maaf, Bu, saya ingin menanyakan tentang," kata Ratna. "Ibu Ratna, mau ngomong apa? Masa mau minjem duit lagi?" Celetuk ibu bergaun merah. Suaranya berdengung mengisi ruangan. Ratna terdiam, air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Dia ingin menangis sejadi-jadinya, tetapi dia menahannya. Dia harus kuat. "Maaf, Ibu, saya ingin menanyakan tentang..." Ratna mencoba lagi untuk mengatakan pertanyaannya, tetapi suaranya terputus-putus. "Jangan pura-pura mau nanya tentang pendidikan anak, Bu," sambar ibu bergaun merah. "Yang ada di pikiran ibu cuma mau minjem duit lagi. Nggak ada uang buat sekolahin anak, tapi mau ikut rapat. Dasar pengangguran." Rasa hina menyerbu Ratna. Dia menatap ibu bergaun merah dengan tatapan yang sakit. "Maaf, Bu, saya..." Ratna mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya terputus lagi. "Jangan pura-pura lagi, Bu," kata ibu bergaun merah dengan suara yang tajam. "Kita tahu kamu miskin." Tiba-tiba, pintu ruangan dibuka dengan keras. Seorang pria tampan dengan rambut berwarna keemasan dan berpakaian jas hitam melangkah masuk. "Ada apa ini?" tanya pria itu dengan suara yang dalam dan menarik. Semua mata tertuju pada pria itu. Mereka terkejut melihat ketampanan dan kemewahan pria itu. "Mas Rian, ini," kata guru sambil menunjuk Ratna. "Ada apa dengan istriku?" tanya Rian dengan nada yang dingin. "Mas Rian, ini suami Ibu Ratna," kata ibu bergaun merah dengan nada yang terkejut. "Ya, dia suamiku," jawab Rian dengan suara yang tegas. Rian mendekati Ratna dan memeluk Ratna erat. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Rian dengan suara yang lembut. "Aku baik, Mas, hanya sedikit," kata Ratna dengan suara yang terisak. "Siapa yang berani menghina istriku?" tanya Rian dengan nada yang mengancam. Semua orang terdiam. Mereka terkejut dengan kemarahan Rian. "Maaf, Mas, kami," kata guru dengan nada yang gemetar. "Aku tak ingin mendengar alasanmu," kata Rian dengan nada yang tegas. "Pergilah dari sini. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi." Rian menarik Ratna dan menuntun Ratna keluar dari ruangan. "Maafkan aku, sayang," kata Rian dengan suara yang lembut. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Ratna dengan suara yang gemetar. Rian menuntun Ratna ke parkiran sekolah. "Tunggu di sini, sayang," kata Rian sambil mencium kening Ratna.
Rian berjalan menuju sebuah mobil sport merah yang mengkilat, membuka pintu, dan mengajak Ratna masuk. Masuk, sayang. Ratna masih terkejut. Mas, mobil ini mobilku. Aku suka memperhatikanmu, sayang. Dan aku tahu kamu bukan orang yang matre, kata Rian sambil menatap mata Ratna. Tapi, Ratna masih terkejut. Aku tahu kamu mencintaiku karena aku adalah aku, bukan karena hartaku, kata Rian dengan nada yang pasti. Rian menyalakan mobil dan menyetir keluar dari sekolah. Ratna menatap Rian dengan tatapan yang penuh kekaguman. Mas, kamu, kata Ratna dengan suara yang gemetar. Aku tahu kamu sedikit kecewa dengan kejadian tadi, kata Rian dengan nada yang lembut. Bukan itu, Mas, kata Ratna dengan suara yang terisak. Aku terharu. Aku tak pernah menyangka kamu akan menjemputku seperti ini. Rian mengelus pipi Ratna dengan lembut. Aku tak mau kamu merasa sedih lagi, sayang, kata Rian dengan suara yang lembut. Aku ingin kamu bahagia. Ratna menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Mas, kamu sangat baik, kata Ratna dengan suara yang terisak. Rian tersenyum dan mencium kening Ratna. Aku mencintaimu, sayang, bisik Rian. Ratna tersenyum dan mencium pipi Rian. Aku juga mencintaimu, nah, jawab Ratna dengan suara yang lembut. Rian mengemudi mobil dengan hati-hati. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan kota sambil berbincang tentang apa saja. Rian menceritakan tentang kehidupannya yang penuh petualangan. Ratna menceritakan tentang kehidupannya yang penuh kesulitan. Aku tak pernah bercerita padamu tentang masa laluku, kata Ratna dengan suara yang sedikit tertekan. Aku mengerti, sayang, jawab Rian dengan nada yang lembut. Aku tak ingin membahas masa lalu. Aku hanya ingin kita bahagia sekarang. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang lembut. Rian mengelus tangan Ratna dengan lembut. Aku mencintaimu, sayang, bisik Rian. Aku juga mencintaimu, nah, jawab Ratna dengan suara yang lembut. Rian mengemudi mobil menuju sebuah restoran mewah. Aku ingin mengajakmu makan malam, kata Rian sambil menatap mata Ratna. Aku ingin makan mie ayam di warung pinggir jalan, kata Ratna dengan senyum. Rian tersenyum dan mengelus pipi Ratna. Baiklah, sayang, kata Rian. Kita makan mie ayam di warung pinggir jalan. Tapi janji ya, setelah itu kita makan malam di restoran mewah juga. Ratna tertawa. Janji, Mas, asal Mas Rian tidak marah kalau aku mau makan mie ayam lagi. Rian mencium kening Ratna dengan lembut. Aku tak akan marah. Aku ingin memperhatikan kamu. Aku ingin kamu bahagia. Rian menyetir mobil menuju warung mie ayam pinggir jalan yang sering dikunjungi Ratna. Ratna turun dari mobil dan menatap warung mie ayam itu dengan tatapan yang penuh kenangan. Mas, warung ini, kata Ratna dengan suara yang sedikit terharu. Aku tahu, sayang, jawab Rian dengan nada yang lembut. Aku sudah mencari tahu tentang kamu. Rian menuntun Ratna masuk ke warung mie ayam itu. Mereka duduk di meja plastik yang usang dan memesan mie ayam. Mas, aku tak percaya kamu mau makan di sini, kata Ratna dengan suara yang terkejut. Kenapa tidak, sayang, tanya Rian dengan senyum. Aku ingin memperhatikanmu. Aku ingin menikmati makanan favoritmu. Ratna tersenyum dan menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang lembut. Mereka menikmati mie ayam dengan lahap. Rian tertawa ketika Ratna menumpahkan sedikit kuah mie ke bajunya. Kamu lucu, sayang, kata Rian dengan tawa. Ratna merah muka dan mencoba mengelap kuah mie yang menumpah ke bajunya. Maaf, Mas, kata Ratna dengan suara yang gemetar. Rian menarik tangan Ratna dan menciumnya. Tidak apa-apa, sayang. Aku menyukai kamu apa adanya. Setelah makan mie ayam, Rian mengajak Ratna ke restoran mewah yang dia janjikan. Mereka makan malam dengan romantis di salah satu meja, di dekat jendela yang menawarkan pemandangan kota yang indah. Ratna terpesona dengan kemewahan restoran itu. Dia tak pernah menyangka akan makan di tempat seindah itu. Mas, tempat ini, kata Ratna dengan suara yang terkejut. Aku ingin memperhatikanmu, sayang, jawab Rian dengan nada yang lembut. Aku ingin kamu merasa bahagia. Ratna menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang lembut. Mereka makan malam dengan romantis. Rian menceritakan tentang mimpinya untuk membuka yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak miskin yang ingin sekolah. Ratna terharu mendengar cita-cita mulia Rian. Mas, kamu sangat baik, kata Ratna dengan suara yang terharu.
Aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Sayang, jawab Rian. Matanya bersinar dengan kasih sayang. Kamu telah banyak berkorban untukku, dan aku ingin membuatmu bahagia. Rian mengaitkan tangan Ratna dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Aku ingin kamu tahu, aku mencintai kamu apa adanya. Aku mencintai kebaikan hatimu, ketulusanmu, dan kesederhanaanmu. Aku ingin kamu bahagia bersamaku. Ratna tersenyum dan menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Aku juga mencintaimu, Mas. Aku mencintai kebaikan hatimu, ketulusanmu, dan keberanianmu untuk menunjukkan cintamu padaku. Mereka berbincang sampai larut malam. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu mereka, cita-cita mereka, dan mimpi mereka untuk masa depan. Ratna menceritakan tentang masa sulit yang pernah dia lalui, dan Rian menceritakan tentang kesuksesannya yang tak terduga. Aku ingin membantumu, sayang, kata Rian dengan nada yang lembut. Aku ingin membuat hidupmu lebih baik. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang terharu. Aku senang bisa bersamamu. Rian mencium kening Ratna dengan lembut. Aku juga senang bisa bersamamu, sayang. Saat menjelang tengah malam, Rian mengajak Ratna pulang. Mereka kembali ke sekolah untuk mengambil mobil Rian. Aku ingin mengajakmu ke rumah, kata Rian sambil menatap mata Ratna. Aku ingin kamu melihat rumahku. Ratna mengangguk dengan senyum. Baiklah, Mas, jawab Ratna dengan suara yang lembut. Rian menuntun Ratna masuk ke mobil. Rian menyetir mobil menuju rumahnya yang berada di perkampungan elit. Ratna terkejut melihat rumah Rian yang mewah. Rumah itu bertingkat 2 dengan taman yang luas dan kolam renang yang indah. Mas, rumahmu, kata Ratna dengan suara yang terkejut. Ini rumahku, sayang, jawab Rian dengan senyum. Aku ingin kamu melihat rumahku. Rian menuntun Ratna masuk ke rumah. Ratna terpesona dengan kemewahan rumah Rian. Rumah itu dipenuhi dengan perabot yang mahal dan dekorasi yang indah. Mas, rumahmu sangat indah, kata Ratna dengan suara yang terharu. Terima kasih, sayang, jawab Rian dengan senyum. Aku ingin kamu bahagia di sini. Rian menuntun Ratna ke kamar tidurnya. Kamar tidur itu sangat mewah dengan ranjang yang besar dan lemari pakaian yang mewah. Ini kamar tidurku, sayang, kata Rian dengan senyum. Aku ingin kamu beristirahat di sini. Ratna mengangguk, matanya berbinar kagum. Terima kasih, Mas. Rian mendekat, menarik Ratna ke dalam pelukan. Aku ingin kamu tahu, sayang, aku memilih kamu bukan karena kesederhanaanmu, tapi karena keindahan hatimu. Aku mencintai kamu apa adanya. Aku juga mencintaimu, Mas, bisik Ratna sambil memeluk Rian erat. Mereka tertidur di ranjang yang mewah, di dalam rumah yang indah, dengan hati yang penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Rian mengajak Ratna berbelanja. Rian membelikan Ratna baju-baju baru, sepatu baru, dan tas baru. Ratna tak percaya dengan kedermawanan Rian. Mas, aku tak perlu semua ini, kata Ratna dengan suara yang gemetar. Aku ingin kamu bahagia, sayang, jawab Rian dengan senyum. Aku ingin kamu merasa bahagia bersamaku. Ratna tersenyum dan menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang lembut. Rian mencium pipi Ratna dengan lembut. Aku mencintaimu, sayang, bisik Rian. Aku juga mencintaimu, nah, jawab Ratna dengan suara yang lembut. Mereka melanjutkan belanja sampai sore. Rian membelikan Ratna banyak hal yang Ratna butuhkan. Rian juga membelikan Ratna sebuah ponsel bermerek mahal. Mas, aku tak perlu ponsel ini, kata Ratna dengan suara yang terkejut. Aku ingin kamu bisa menghubungiku dengan mudah, jawab Rian dengan senyum. Ratna tersenyum dan menatap Rian dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Terima kasih, Mas, kata Ratna dengan suara yang lembut. Rian mencium pipi Ratna dengan lembut. Aku mencintaimu, sayang, bisik Rian. Aku juga mencintaimu, nah, jawab Ratna dengan suara yang lembut. Mereka kemudian pulang ke rumah Rian. Mas, aku ingin menghubungi Ari, kata Ratna sambil mengeluarkan ponsel barunya. Tentu, sayang, jawab Rian dengan senyum. Ratna menghubungi Ari dan menanyakan kabar anaknya. Ari terkejut mendengar suara Ratna yang berbeda. Ibu, kamu di mana? Tanya Ari dengan suara yang penuh kekhawatiran. Ibu baik-baik saja, sayang, jawab Ratna dengan senyum. Ibu sedang bersama ayahmu. Ayah siapa, Bu? Tanya Ari dengan suara yang bingung. Ayahmu adalah orang yang sangat mencintaimu, jawab Ratna dengan senyum. Ibu, jangan bercanda, kata Ari dengan suara yang terkejut.
Tidak ada tapi-tapinya, sayang, kata Ratna dengan suara yang tegas. Ibu selalu mencintaimu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Dan ayahmu juga ingin membuat kamu bahagia. Tapi aku, kata Ari dengan suara yang gemetar. Tidak ada tapi-tapinya, sayang, kata Ratna dengan suara yang tegas. Ibu selalu mencintaimu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Dan ayahmu juga ingin membuat kamu bahagia. Ibu, aku ingin menemui ayah, kata Ari dengan suara yang sedikit berharap. Baiklah, sayang, jawab Ratna dengan senyum. Ayahmu sedang menunggumu. Rian mendengar percakapan Ratna dan Ari dari seberang ruangan. Rian menatap Ratna dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Aku ingin menemuimu, Ari, kata Rian dengan suara yang lembut. Ari terdiam sejenak. Dia sedikit takut, tetapi juga sedikit penasaran. Baiklah, kata Ari dengan suara yang sedikit gemetar. Rian mendekati Ari dan mengulurkan tangannya. Hai, Ari, kata Rian dengan senyum. Aku Rian, ayahmu. Ari terdiam sejenak. Dia menatap Rian dengan tatapan yang penuh kekaguman. Hai, Pak, jawab Ari dengan suara yang sedikit gemetar. Rian menatap Ari dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Aku ingin menemuimu sejak lama, kata Rian dengan suara yang lembut. Aku ingin menjadi ayahmu. Ari mengangguk pelan. Dia tak menyangka akan menemukan ayah yang baik seperti Rian. Aku ingin kamu bahagia, Ari, kata Rian dengan suara yang lembut. Aku ingin menjadi ayah yang baik untukmu. Ari mengangguk pelan. Dia sedikit terharu mendengar kata-kata Rian. Aku ingin mengajakmu makan siang bersama, kata Rian dengan senyum. Baiklah, jawab Ari dengan suara yang sedikit berharap. Rian menuntun Ari keluar dari kamar. Ratna menatap Rian dan Ari dengan tatapan yang penuh rasa sayang. Hati-hati, sayang, kata Ratna dengan senyum. Baiklah, Bu, jawab Ari dengan senyum. Rian mengajak Ari ke restoran mewah yang ada di dekat rumahnya. Mereka makan siang bersama dengan suasana yang sangat nyaman. Ari, kamu suka olahraga apa? Tanya Rian sambil menatap mata Ari. Aku suka sepak bola, jawab Ari dengan senyum. Aku juga suka sepak bola, kata Rian dengan senyum. Kita bisa main sepak bola bersama nanti. Baiklah, jawab Ari dengan senyum. Apa cita-citamu, Ari? Tanya Rian dengan senyum. Aku ingin menjadi dokter, jawab Ari dengan penuh semangat. What? Cita-cita yang mulia, puji Rian sambil mengelus rambut Ari. Aku yakin, kamu bisa meraih cita-citamu. Aku akan mendukungmu. Ari tersenyum lebar. Dia merasa dekat dengan Rian. Dia merasa bahagia memiliki ayah yang baik seperti Rian. Ari, kamu mau tinggal bersama kami? Tanya Rian dengan nada yang lembut. Ari terdiam sejenak. Dia sedikit ragu. Dia mengingat kehidupannya yang sederhana bersama ibunya. Aku takut merepotkanmu, kata Ari dengan suara yang sedikit tertekan. Tidak ada yang merepotkan, kata Rian dengan senyum. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu tinggal bersama kami. Ari mengangguk pelan. Dia merasakan sesuatu yang baik akan terjadi padanya. Terima kasih, Pak, kata Ari dengan suara yang sedikit berharap. Panggil aku ayah, kata Rian dengan senyum. Ari mengangguk pelan. Ayah, Rian tersenyum lebar. Aku sangat mencintaimu, Ari. Aku juga mencintaimu, ayah, jawab Ari dengan senyum. Setelah makan siang, Rian mengajak Ari ke rumahnya. Ratna menunggu mereka di rumah. Ari, kamu sudah menemui ayahmu? Tanya Ratna dengan senyum. Ya, Bu, jawab Ari dengan senyum. Bagaimana? Kamu suka dengan ayahmu? Tanya Ratna dengan senyum. Ya, Bu, jawab Ari dengan senyum. Ayah baik, aku senang mendengarnya, kata Ratna dengan senyum. Ratna memperhatikan Rian dan Ari yang sedang berbincang dengan suasana yang sangat hangat. Ratna merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Dia merasa bahagia bisa bersama Rian dan Ari. Aku ingin kita selalu bahagia bersama, bisik Ratna sambil menatap Rian dan Ari. Kita akan selalu bahagia bersama, jawab Rian dengan senyum. Mereka bertiga memeluk erat satu sama lain. Mereka merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka. Mereka bertiga bertekad untuk selalu bersama dan membuat kebahagiaan mereka terus berlanjut.